amalan orang yang tidak berpuasa justru bisa melebihi orang yang berpuasa. Ini bisa terjadi ketika di puasa sunnah, dimana sering kadang ditanyakan, kenapa nggak puasa? Ini kan puasa ini. Mungkin juga di bulan-bulan tertentu, misal di bulan haji, ataupun di tiap bulannya, di puasa Senin Kamis. Kadang muncul pertanyaan, kok nggak puasa? Dalam rangka saling mengingatkan, hal ini tentu nggak masalah. Memotivasi sahabat, memotivasi kawan untuk menjalankan sunnah berpuasa di waktu-waktu yang dicontohkan dan diutamakan. Namun kadangkala ini yang perlu hati-hati. Jika niatnya bertanya kenapa nggak puasa, tapi niatnya itu ingin menunjukkan aku puasa loh, ini yang perlu diwaspadai, karena hal ini bisa menjadikan pertanyaan kepada kita, apa niatnya untuk berpuasa. Yang kedua, bisa jadi orang yang tidak berpuasa itu justru amalannya lebih baik daripada orang yang berpuasa tersebut. Kok bisa demikian? Disebutkan Nabi SAW dari riwayatnya Abu Hurairah. Beliau bersabda, la tasumul mar'atu wa bakluha syahidu ila biizni. Janganlah seorang wanita berpuasa padahal suaminya ada kecuali atas izinnya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi menyebutkan tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali atas izinnya, dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan kepada suaminya. Ini juga disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Jadi izin orang wanita berpuasa, seorang istri berpuasa, ini dalam hal puasa sunnah. Jadi seorang wanita ketika ada suaminya di rumah, maka ia harus minta izin kepada suaminya terlebih dahulu ketika hendak berpuasa. Dan ini disetarakan dengan mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya. Tentu ketika seseorang tidak berpuasa, bisa jadi ia menjalankan perintah suaminya. Bisa jadi ia seorang istri yang taat kepada suaminya. Karena disebutkan Nabi SAW salah satu wanita terbaik, wanita yang keren itu adalah orang yang taat kepada suaminya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza salat mar'atu khamsaha wa samat sahraha wa hafiza farzaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, qila la hadkhulil jannah min ayyi abwabil jannati sittah. Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Artinya apa? Ada 8 pintu surga.
ketika seorang wanita taat pada suaminya, menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka ia bebas memilih 8 pintu surga untuk dimasukinya. Amalan yang keren. Belum tentu orang yang menyuruh, yang menyanyikan puasa tadi, ia termasuk dalam kelompok yang ini. Dan masuk surga pintu dari mana saja itu adalah amalan yang tertinggi. Khairu nisa. Dan bisa jadi juga orang yang tidak berpuasa tadi, yang ditanyakan tadi, dia melakukan amalan yang lain. Setelah mungkin dilarang suaminya, dia melakukan amalan lain. Ia memberi makan, katakan gak usah orang lain dulu, ia memberi makan, menyediakan makan untuk suaminya, anaknya yang mungkin berpuasa, tapi dia tidak diberikan izin berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Apalagi dia ikut menyediakan, memberikan makan kepada orang yang berbuka. Mungkin ada yang berbuka di masjid, ia sediakan makanan berbukanya, maka ia mendapatkan pahala orang berpuasa sebanyak yang ia berikan makan berbuka tadi. Makanya bisa jadi orang yang berpuasa amalannya bisa dikalahkan oleh orang yang tidak berpuasa, tapi dia menjalankan amalan yang lain. Karenanya kita tidak dapat menjudge, tidak dapat menghakimi seseorang yang meskipun mereka tidak melakukan amalan seperti yang kita buat, bisa jadi amalan dia lebih tinggi daripada amalan kita. Makanya mari kita saling mengingatkan, boleh dalam wadah saling mengingatkan, namun kita juga harus saling menghormati dan tidak meremehkan daripada orang lain. Dan orang yang tidak berpuasa tadi, meskipun banyak amalannya, jangan juga berbangga hati, karena bisa jadi orang yang berpuasa tadi melakukan amalan yang sama seperti yang dilakukan, sehingga pahalanya bisa jadi berlipat ganda. Ini dalam wadah saling mengingatkan tadi, saling menghormati dan tidak meremehkan orang lain. Karena ketika kita meremehkan orang lain, maka itu adalah bibit dan bagian dari kesombongan, dan tidak halal surga bagi orang yang sombong. Dan Nabi menyebutkan sebiji jarah pun kesombongan yang ada dalam hati seseorang, maka tidak halal surga baginya. Dan kesombongan yang dimaksud adalah kesombongan berupa meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal